Latar belakang. Bioteknologi merupakan aplikasi teknologi yang memakai sistem biologi organisme hidup untuk membuat atau memodifikasi produk atau proses untuk kegunaan tertentu. Bioteknologi pangan dijabarkan sebagai aplikasi teknik biologis untuk hasil tanaman pangan, hewan, dan mikroorganisme yang tujuannya untuk meningkatkan sifat, kualitas, keamanan, dan kemudahan dalam pemrosesan dan produksi makanan. Usaha penganekaragaman pangan dinilai sangatlah penting artinya, sebagai usaha untuk mengatasi masalah ketergantungan pada satu bahan pangan pokok. Salah satu contoh bentuk bioteknologi adalah fermentasi. Fermentasi adalah proses perubahan bahan pangan secara biokimia yang melibatkan aktivitas mikroorganisme dan metabolit aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme tersebut. Produk fermentasi dapat dihasilkan karena adanya aktivitas bakteri asam laktat, jamur, dan kamir. Mikroba itu menggunakan beberapa komponen yang ada di dalam bahan pangan untuk substrat, untuk menghasilkan energi, yang dipakai guna meningkatkan populasi, menghasilkan produk akhir yang kemudian akan diekskresikan ke lingkungan. Proses fermentasi merupakan proses tradisional untuk meningkatkan daya simpan hasil pertanian, yang sifatnya musiman dan mudah rusak. Tujuan praktikum kali ini yaitu 1. Mengetahui proses perubahan secara biokimia pada bahan pangan yang melibatkan aktivitas mikroorganisme dan metabolit aktivitas enzim. 2. Mengetahui pengertian fermentasi. 3. Mengetahui proses fermentasi alkohol melalui pembuatan tapai. 4. Mengetahui proses fermentasi melalui pembuatan roti. 5. Mengetahui perubahan yang terjadi selama proses fermentasi. 6. Mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan produk. 7. Mengidentifikasi faktor penyebab keberhasilan produk. Saya Cantika Khorunisa akan menyampaikan tentang tinjauan pustaka. Fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Pada proses fermentasi, mikroorganisme yang dibutuhkan akan diaktifkan untuk pertumbuhan dan metabolisme. Prinsip dasar dari fermentasi yaitu mengaktifkan pertumbuhan mikroorganisme proteolitik dan lipolitik. Dengan adanya kontak antara mikroorganisme dan substrat politik, mutu substrat akan mengalami perubahan sifat fisik maupun kimia yang disebabkan karena adanya penguraian zat yang terkandung di dalam substrat. Sel khamir pada proses fermentasi ini umumnya adalah bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat yaitu bakteri yang mampu mengubah zat gula dalam bahan menjadi asam, alkohol, dan karbon dioksida. Terjadinya fermentasi menyebabkan bahan mengalami perubahan rasa, aroma, tekstur, dan warna. Dalam hal ini, bahan yang mengalami perubahan adalah tape. Tape merupakan suatu produk fermentasi dari bahan-bahan sumber pati seperti ketela pohon, ketan, dan sebagainya dengan melibatkan ragi dalam proses pembuatannya. Pada pembuatan tape digunakan ragi tape dari campuran Aspergillus sp, Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis, Hansenula sp, bakteri Acetobacter aceti untuk hidup secara sinergis. Selanjutnya, roti. Roti merupakan salah satu bahan olahan yang terbentuk dari fermentasi terigu dengan menggunakan ragi, Saccharomyces cerevisiae atau bahan pengembang lainnya kemudian dipanggang. Tepung terigu merupakan bahan dasar roti yang mengandung dua macam protein yang memegang peranan penting dalam pembuatan roti. Protein gluten yang bersifat kedap udara berfungsi memberi kekuatan pada adonan untuk menahan gas dari aktivitas ragi, sehingga dapat meningkatkan volume adonan roti. Kemudian gluten juga berfungsi menentukan struktur produk roti dan memberi kekuatan pada adonan untuk menahan gas dari aktivitas ragi. Sedangkan glutenin memberikan elastisitas dan kekuatan untuk perenggangan terhadap gluten. Selanjutnya, fungsi air. Fungsi air utamanya untuk menghidrasi pati dan gluten, mencampur dan meningkatkan viskositas adonan sehingga gas karbon dioksida yang terbentuk dalam adonan terperangkap saat fermentasi terjadi.
Tape singkong merupakan salah satu jenis produk fermentasi singkong yang unik dibandingkan dengan produk fermentasi singkong dari negara lain. Tape singkong diolah dari jenis tape yang tidak pahit dan juga setelah difermentasi dapat langsung dikonsumsi. Jenis hamir yang terdapat pada tape singkong ini yaitu P. jadini dan Saccharomyces cerevisiae. Bahan dasar dan ragi yang digunakan dalam proses pembuatan tape singkong ini harus dijaga kesterilannya. Hal itu bertujuan agar tidak munculnya bakteri yang dapat menghambat proses fermentasi. Jika proses fermentasi terhambat, maka akan munculnya bakteri yang dapat mengeluarkan racun berbahaya bagi kesehatan manusia. Berdasarkan fermentasi pada singkong menjadi tape yang telah dilakukan, terjadi beberapa perubahan, yaitu perubahan warna, aroma, tekstur, dan juga warna. Perubahan aroma, yaitu yang awalnya singkong tidak beraroma menjadi beraroma tape. Hal itu dipengaruhi oleh kadar gula alami pada tape. Selanjutnya, tape juga beraroma sedikit sengar. Hal itu disebabkan oleh adanya kandungan alkohol. Kandungan alkohol ini muncul karena adanya proses perubahan karbohidrat menjadi etanol atau etil alkohol. Selanjutnya, terjadi perubahan rasa. Yang awalnya singkong tidak berasa atau hambar, menjadi berasa sedikit asam. Hal itu terjadi karena munculnya alkohol, yang dapat memicu bakteri asam asetat. Bakteri itulah yang mempengaruhi tape menjadi berasa sedikit asam. Terdapat dua hal penting dalam proses fermentasi tape. Pertama adalah proses hidrolisis pati yang menghasilkan maltosa dan glukosa. Hidrolisis tersebut memunculkan rasa manis pada tape. Kedua adalah proses perubahan glukosa menjadi asam organik dan alkohol. Dalam keadaan anaerob, asam pirufat tidak diubah menjadi asetil-CoA, tetapi akan diubah menjadi etil alkohol dalam dua langkah. Langkah pertama dengan melepaskan CO2 dari pirufat yang diubah menjadi senyawa asetaldehida berkarbon 2. Dalam langkah kedua, asetaldehida direduksi oleh NADH menjadi etanol. Hal ini bertujuan untuk meregenerasi pasokan NAD+ yang dibutuhkan untuk glikolisis. Enzim yang mengkatalisis adalah karboksilase dan dehidrogenase. Dalam fermentasi glukosa menjadi alkohol, hanya dihasilkan 2 ATP. Respirasi dilakukan secara anaerob yang secara umum dikatakan sebagai fermentasi. Seperti yang telah diungkap di atas, bahwa kandungan ketan sangat baik untuk pertumbuhan mikroba. Saccharomyces cerevisiae dalam keadaan anaerob akan mengubah gula menjadi senyawa etanol dan karbon dioksida. Oleh bakteri acetobacter etanol akan diubah menjadi asam cuka dan air dalam keadaan aerob. Saccharomyces cerevisiae merupakan spesies yang bersifat fermentatif kuat. Tetapi dengan adanya oksigen, Saccharomyces cerevisiae juga dapat melakukan respirasi, yaitu mengoksidasi gula menjadi karbon dioksida dan air. Kedua sistem tersebut menghasilkan energi, meskipun yang dihasilkan dari respirasi lebih tinggi dibandingkan dengan melalui fermentasi. Pada proses fermentasi anaerob, mula-mula glukosa dipecah menjadi asam pirufat yang melalui lintasan Embden-Meyerhof-Palmas atau EMP. Setelah itu terjadi dekarboksilasi dehida, asam pirufat menjadi asetaldehida. Asetaldehida tereduksi menjadi etanol, yaitu menerima elektron hasil oksidasi asam glisaldehida trifosfat. Melalui proses fermentasi anaerob ini, 90% glukosa akan diubah menjadi etanol dan CO2. Ada beberapa mikroorganisme yang berperan penting dalam proses fermentasi, yakni yang pertama ada Amylomyces roxy yang bekerja untuk mengubah kandungan amylopektin atau pati menjadi glukosa. Yang kedua ada Saccharomyces cerevisiae yang bekerja untuk mengubah kandungan glukosa menjadi alkohol dan karbohidrat. Yang ketiga ada Acetobacter yang bekerja untuk mengubah kandungan etanol menjadi air dan asam cuka. Nah, terdapat faktor yang mempengaruhi kualitas tape. Terdapat beberapa hal yang penting diterapkan agar hasil dari fermentasi tape berkualitas, yakni yang pertama, penutup wadah harus dipastikan rapat untuk menghambat masuknya oksigen.
Alasannya fermentasi termasuk pernapasan anaerob, sehingga mikroorganisme seperti jamur dan bakteri tidak membutuhkan asupan oksigen. Yang kedua, suhu ruangan selama proses fermentasi tape harus dalam kisaran 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Yang ketiga, ragi yang digunakan harus sesuai takaran, tidak boleh kelebihan dan juga tidak boleh kekurangan. Yang keempat, kain perca yang akan digunakan untuk membungkus ragi sebaiknya dicari dan disiapkan sebelum penaburan ragi dilakukan. Hal ini untuk menjaga kestabilan ragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nimasilda, anggota dari kelompok 2 Praktikum Biologi Umum kelas pendidikan Biologi A 2021 dengan dosen pembimbing Ibu Dania Septiorini. Di sini saya akan mewakili kelompok 2 untuk mempraktekkan atau memperagakan pembuatan salah satu produk fermentasi, yaitu donat. Nah, teman-teman di sini udah tahu belum sih bahwa sebenarnya donat yang biasa kita jumpai merupakan salah satu produk fermentasi. Donat disebut produk hasil fermentasi karena dalam pembuatannya menggunakan ragi atau yeast. Pada ragi yang saya gunakan adalah ragi instan. Di sini terdapat mikroorganisme yang bernama Saccharomyces cerevisiae atau yang biasa kita kenal dengan ragi roti. Ragi akan melakukan proses fermentasi yang menyebabkan adonan dapat mengembang, sehingga donat yang kita biasa konsumsi memiliki tekstur yang empuk dan mengembang. Lalu sebenarnya apa sih fermentasi itu? Yeast is a type of fungus. Like all living things, it respires. Yeast can respire anaerobically, so without oxygen. Another word for this is fermentation. When yeast respires anaerobically, this is what happens. The yeast uses glucose as a fuel to produce carbon dioxide, ethanol, or alcohol, and energy. The energy that is produced by fermentation is useful to the yeast, as the yeast then uses this for metabolic processes such as growth. However, the carbon dioxide and ethanol are waste products for the yeast, but useful products for humans. One way humans use the fact that yeast fermentation produces carbon dioxide is in bread making. Yeast is mixed with flour, sugar, salt, and water to make dough. The yeast then respires anaerobically, producing carbon dioxide. Bubbles of carbon dioxide are trapped in the dough of the bread. This makes the bread rise, resulting in a lovely soft, bouncy loaf of bread. Yum! Why do you think sugar is added to the dough? Sugar is added because it is the fuel for respiration. No sugar would mean the yeast is unable to respire. Respiring yeast produces alcohol, so why don't people get drunk when eating bread? When the bread is baked, the yeast is killed and the ethanol evaporates. Can evaporating ethanol help you think of another use for yeast? Yeast is also used in the production of beers and wines. This time, useful waste material is ethanol. Nah, setelah tadi kita menyaksikan video animasi tentang fermentasi pada ragi, kita bisa menyimpulkan nih kalau misalnya ragi merupakan makhluk hidup yang berespirasi secara anaerobik, yaitu dengan proses fermentasi. Nah, pada proses fermentasi pada ragi, glukosa diubah menjadi energi yang berguna untuk si ragi dan dua zat sisa, yaitu etanol atau alkohol dan gas CO2. Nah, dua zat sisa itu yaitu gas CO2 dan etanol berguna bagi makhluk hidup lainnya, contohnya manusia, dalam pembuatan roti atau donat misalnya. Nah, gas CO2 membuat adonan mengembang sehingga roti memiliki tekstur yang empuk dan berongga. Kemudian, alkohol yang dihasilkan oleh ragi pada proses pembuatan donat atau roti akan menguap dalam proses pemasakan, yaitu penggorengan atau pembakaran. Setelah tadi kita udah tahu nih gimana sih proses fermentasi pada ragi, terus apa sih penyebabnya atau apa sih akibatnya dari proses fermentasi itu untuk pembuatan roti
adonan. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan ke teman-teman tentang proses pembuatan donat. Kita bakal nunjukin juga nih, beneran terjadi nggak sih si ragi itu berfermentasi pada proses pembuatan donat. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan simak video berikut ini. Setelah kita mempersiapkan alat dan bahan, langkah selanjutnya adalah kita memastikan bahwa ragi yang kita gunakan adalah ragi aktif. Nah, caranya kita memasukkan 130 ml air, lalu kita campurkan dengan 3 sendok makan gula, lalu susu bubuk 2 sendok makan kita campurkan juga. Aduk hingga rata sampai larutan gulanya masuk ke dalam. Setelah gula larut, kita memasukkan 1 sendok teh lagi ke dalam air campur. Kemudian setelah tercampur rata, kita tutup cairan ini menggunakan kain selama 10 menit. Campurkan bahan-bahan yang ada dan campurkan ke dalam campuran ragi. Kemudian aduk hingga merata. Setelah adonan tercampur rata, tutup adonan menggunakan kain kira-kira selama 50 menit hingga adonan mengembang 2 kali lipat. Adonan terlihat sudah mengembang dan terlihat lebih kalis. Dalam pembuatan donat adalah tepung terigu yang mengandung protein 7% sampai 9% yang fungsinya membangun kerangka kue, mengikat bahan lain dan mendapatkan tekstur donat yang baik. Gula berfungsi memberikan rasa manis pada donat, memberi warna pada kulit kue, membantu mengampukan kue, melembabkan kue dan meluruskan adonan. Gula yang digunakan adalah gula halus yang bisa membuat susunan donat rata dan empuk. Gula juga mematangkan dan mengempukkan susunan sel adonan. Jika gula ditambahkan terlalu banyak, maka hasil donat kurang baik. Mentega berfungsi untuk melembutkan tekstur donat. Fungsi telur di sini memberi aroma, rasa, nilai gizi, dan warna pada donat. Air sangat berpengaruh pada kepadatan adonan. Air juga dapat memperkembangkan protein dalam tepung. Air dapat membangkitkan kelembapan pada donat dan dengan demikian rasa lezat akan timbul. Ragi instan atau yes merupakan satu bahan dengan nama yang berbeda. Ragi isinya adalah kamir, yaitu Saccharomyces cerevisiae. Pada proses fermentasi oleh ragi, ada beberapa enzim yang berperan, yaitu invertase, mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa atau invert sugar, yang difermentasikan langsung oleh ragi. Sukrosa dalam adonan akan diubah menjadi glukosa pada tahap mixing. Kemudian enzim maltase mengubah maltosa yang ada pada malt sirup menjadi dextrosa. Dextrosa juga difermentasikan langsung oleh ragi. Kemudian ada enzim zimase mengubah invert sugar dan dextrosa menjadi gas karbon dioksida yang menyebabkan adonan mengembang dan membentuk alkohol. Enzim ini dapat mengubah glukosa dan fruktosa menjadi karbon dioksida dan alkohol. Penambahan enzim ini dilakukan saat proses peragian. Ragi ditambahkan ke dalam adonan sehingga adonan akan mulai menjadi etil alkohol dan karbon dioksida. Pada praktikum ini, ragi instan dengan merek jual Fermipan digunakan.
Terdapat Saccharomyces cerevisiae yang digunakan sebagai bahan pengembang pada pembuatan donat atau jenis roti-rotian lainnya, karena dapat menghasilkan enzim yang dapat merombak gula menjadi alkohol dan gas CO2 yang terbentuk selama proses fermentasi, yang mengakibatkan adonan menjadi mengembang. Hal ini juga terjadi karena tepung yang telah diadoni sifatnya elastis, sehingga dapat mengurung gas CO2 yang telah terbentuk selama proses fermentasi. Tingkat pengembangan adonan sangat dipengaruhi oleh kekalisan atau kepadatan adonan donat dan aktivitas ragi dalam adonan. Tingkat pengembangan erat kaitannya dengan kemampuan adonan menahan gelembung-gelembung CO2 selama proses fermentasi. Penurunan kemampuan adonan menahan gas yang terutama dipengaruhi oleh kandungan gluten sehingga pengembangan makin tidak baik. Akibatnya, pori-pori tidak merata. Daya kembang juga dipengaruhi oleh jumlah air yang diikat oleh adonan. Proses penggorengan adonan mengalami kehilangan air. Hal ini menyebabkan lapisan gluten memerangkap dan memisahkan gas satu sama lain dengan membentuk lapisan pelindung, menjadi buih kemudian menjadi tegar dan adonan mengembang. Tepung yang mengikat sedikit air akan menghasilkan adonan yang tidak elastis dan kaku. Sedangkan tepung yang memiliki daya ikat air yang baik akan menghasilkan adonan yang elastis dan mudah mengembang. Pada proses pembuatan adonat meliputi 1. Proses pengadukan berkaitan dengan pembentukan gluten sehingga adonan siap menerima gas CO2 dari aktivitas fermentasi. Lalu ada proses pengembangan adonan, merupakan suatu proses yang terjadi antara peningkatan volume sebagai akibat bertambahnya gas-gas yang terbentuk sebagai hasil fermentasi dan protein larut, lemak, dan karbohidrat yang juga mengembang. Lalu ada proses fermentasi yang paling penting dalam pembuatan donat, di mana proses biologis yang disebut proses fermentasi yang dilakukan oleh ragi. Lalu yang terakhir ada penggorengan yang dilakukan pada pembuatan kue donat dengan menggunakan banyak minyak. Pada proses ini, alkohol yang dihasilkan selama proses fermentasi akan menguap. Lalu, dalam reaksi pembuatan donat melibatkan dua reaksi, yaitu reaksi Maillard adalah reaksi pencoklatan non-enzimatis yang terjadi karena adanya reaksi antara gula pereduksi dengan gugus amin bebas dari asam amino atau protein. Reaksi ini berfungsi menghasilkan rasa dan aroma, dapat menyebabkan kehilangan ketersediaan asam amino, kehilangan nilai gizi, pembentukan antinutrisi, pembentukan komponen toksik, dan komponen mutagenik. Pada pembuatan donat, reaksi Maillard terjadi karena terdapat terigu yang mengandung protein sekaligus karbohidrat. Lalu ada reaksi Browning, terjadi karena gugus karbonil dari karbohidrat atau gula reduksi dan asam amino dari protein yang terjadi pada suhu tinggi. Penggorengan donat yang menggunakan suhu cukup tinggi menyebabkan proses Browning dan alkohol atau etanol yang dihasilkan dalam proses fermentasi menguap. Kesimpulannya, fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Prinsip dasar dari fermentasi ialah mengaktifkan pertumbuhan mikroorganisme proteolitik dan lipolitik. Gula merupakan bahan umum untuk proses fermentasi. Beberapa contoh hasil fermentasi adalah etanol, asam laktat, dan hidrogen. Ragi dikenal sebagai bahan umum digunakan dalam fermentasi untuk menghasilkan etanol dalam bir, anggur, dan minuman beralkohol lainnya. Berdasarkan praktikum fermentasi pada singkong yang menjadi tape, terdapat beberapa perubahan seperti perubahan aroma, perubahan tekstur, perubahan rasa, dan perubahan warna. Terdapat dua hal penting dalam proses fermentasi tape. Pertama, proses hidrolisis pati yang menghasilkan maltosa dan glukosa, serta proses perubahan glukosa menjadi asam organik dan alkohol. Mikroorganisme yang berperan penting dalam proses fermentasi tape adalah Amylomyces straussii, Saccharomyces cerevisiae, dan Acetobacter. Pada Saccharomyces cerevisiae terjadi proses respirasi secara anaerob, yaitu fermentasi dengan hasil akhir energi, gas CO2, etanol, atau alkohol. Pada pembuatan adonan donat meliputi proses pengadukan, pengembangan, fermentasi, dan penggorengan. Reaksi dalam proses pembuatan donat melibatkan dua reaksi, yaitu reaksi Maillard adalah reaksi pencoklatan non-enzimatis yang terjadi karena adanya reaksi antara gula pereduksi dengan gugus amin bebas dari asam amino atau protein, dan reaksi Browning terjadi ketika gugus karbonil dari karbohidrat atau gula reduksi dan asam amino dari protein yang terjadi pada suhu tinggi. Pada proses fermentasi oleh ragi ada beberapa enzim, yaitu invertase, maltase, dan zimase.